Shalom teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau sekolah minggu, masih di sekolah minggu online ya adik-adik. Di sini ada Mbak Berta, Rahel, dan Mas Dian. Oke, ada sukacita hari ini? Ada. Oh ya ada. Oke, untuk menambah sukacita, mari kita memuji Tuhan ya dengan lagu Kalau Kau Suka Hati. Sambil tepuk tangan ya semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore. Oke. Baik, adik-adik, sudah terasa ya sukacita dari Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Mbak Berta pimpin ya. Mari kita angkat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan sehingga kami anak-anak-Mu berada di rumah kami masing-masing untuk bersekolah minggu. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk berikutnya kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelumnya mari kita lakukan terlebih dahulu persiapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk membaca firman Tuhan. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Mika. Hari ini, minggu ini Kak Mika akan membawakan sebuah firman Tuhan yang judulnya Awas, Waspada Berita Palsu. Nah, judulnya tadi Awas, Waspada Berita Palsu. Nah, di sini kita mau belajar supaya
kita bisa berjaga-jaga dan tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tersebar di kehidupan sehari-hari kita nih. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk berjaga-jaga. Kami mau belajar untuk lebih berhikmat Tuhan dalam menyikapi segala sesuatu. Ajari kami untuk dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Berkati juga Tuhan Kak Mika yang akan membawakan firman. Biarlah Tuhan ada hikmat Tuhan atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita saat ini membaca Alkitab terlebih dahulu ya. Kita buka di Markus 13 ayat 5b. Nah, sekarang kita buka Alkitab dulu di Markus 13 ayat 5b. Cuma satu kalimat saja ini, dan ini tuh gampang sekali. Ya, Kak Mika bacain ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Diulangi lagi ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, seperti itu. Tahu nggak sih kata waspada itu apa? Waspada itu adalah berjaga-jaga. Ya, kita harus sebagai anak Tuhan itu harus berjaga-jaga. Nih, misalnya kasih contoh nih. Kak Mika nih kayak mau kerja nih. Mau kerja, terus sebelum berangkat kerja Kak Mika jaga-jaga bawa jas hujan, karena kan ini sudah musim hujan dan sudah sering hujan. Makanya Kak Mika sebelum berangkat kerja udah siapin itu jas hujan, dimasukin ke dalam motor. Nah, waktu pulang kerja malam-malam ternyata hujan deras. Nah, karena Kak Mika sudah berjaga-jaga membawa jas hujan, jadi Kak Mika tidak perlu kehujanan dong, kan sudah bawa jas hujan. Itu namanya berjaga-jaga. Jadi seperti perumpamaan sedia payung sebelum hujan. Jadi kita berjaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Kalau Kak Mika sedia jas hujan sebelum hujan. Nah, itu namanya berjaga-jaga. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu wajib nih berjaga-jaga. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa siap kapanpun Tuhan memanggil kita. Berjaga-jaganya seperti apa ya Kak? Kalau anak Tuhan itu ya, masa bawa jas hujan? Ya enggak. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, gimana nih kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus? Kita lakukan perintah Tuhan. Kita jauhi itu semua larangan-larangan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbuat baik. Itu kita sudah berjaga-jaga. Kalau Tuhan sewaktu-waktu datang, kita tidak takut. Karena selama hidup kita sudah melakukan perintah Tuhan. Dah, Tuhan kapan saja Tuhan datang, aku sudah berjaga-jaga untuk melakukan perintah Tuhan. Aku hidup sudah benar, hidupnya sudah sesuai kehendak Tuhan. Itu namanya berjaga-jaga. Jadi sewaktu-waktu Tuhan datang nanti yang kedua kalinya, kita sudah tidak takut karena kita sudah berjaga-jaga kayak gitu. Tuh makanya kita tuh harus berjaga-jaga. Nah, lalu tadi judulnya apa sih? Waspadalah, awas ada berita palsu. Nah, berita palsu itu apa ya? Biasanya kita kalau menyebut berita palsu itu apa ya? Hoax ya, bukan hoax ya, tapi hoax bacanya. Ya, karena sekarang kan anak-anak muda juga, anak-anak kecil sudah main handphone, ya kan? Sudah banyak sosial media nih, lihat di TikTok, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, di Twitter. Banyak kan anak-anak sekarang sudah punya TikTok. Siapa yang punya TikTok?
siapa yang punya Instagram? Pasti banyak yang punya. Nah, kalau kita lihat-lihat di sosial media, di TikTok atau di Instagram atau di Facebook atau bahkan berita-berita yang ada di internet, kita sering ada muncul berita-berita di internet. Itu terkadang berita-berita itu adalah berita yang tidak benar, ya. Berita-berita itu kadang berita-berita bohong, tapi kadang kita itu tidak waspada, teman-teman. Kita tidak tahu itu berita bener nggak ya yang dikatain sama berita ini. Berita A ini seperti ini, bener nggak sih kenyataannya seperti ini, kayak gitu. Nah, itu banyak orang-orang yang menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita tidak benar, menyebarkan hoax. Kenapa ya orang-orang pada suka menyebarkan hoax, padahal kan itu tidak benar, ya kan? Nah, sebenarnya teman-teman, hoax itu bukan cuma ada di zaman sekarang loh. Hoax itu sudah ada sejak zaman dahulu. Misalnya nih, Kak Mika kasih contoh. Waktu kisah Adam dan Hawa, waktu ada ular datang bilang sama Hawa, kalau kamu makan buah ini kamu tidak akan mati. Tapi Allah itu tahu kalau waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Seperti itu. Tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, si Hawa ini juga tidak waspada karena si ularnya ini memberikan berita palsu, membohongi Hawa, dan Hawanya juga tidak berjaga-jaga. Hawanya tidak waspada, tidak memastikan ini ular itu ngomongnya benar apa bohong, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Hawa menuruti si ular buat makan buah itu, dan akhirnya jatuhlah Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, itu salah satu contoh kalau kita tidak waspada dan tidak mencari tahu berita yang sebenarnya. Kayak tadi, hoax itu sudah terjadi sejak pertama kali dunia diciptakan, ya kan? Dari ular ini aja sudah menyebar hoax, ya. Ular aja sudah menyebar berita palsu. Apalagi manusia zaman sekarang, banyak sekali yang menyebar hoax kayak gitu, ya. Nah, gara-gara ular tadi menyebar berita palsu, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita mau belajar gimana sih caranya kita itu tidak terjebak dengan berita palsu. Gimana sih caranya supaya kita tuh tidak gampang percaya nih sama berita-berita yang lagi ada nih di sekitaran kita, di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama nih, gimana ya caranya ya? Nah, yang pertama kita harus cari berita itu dari sumber yang dapat dipercaya. Kira-kira ular itu tadi dapat dipercaya nggak ya? Kan yang menciptakan buah itu Tuhan. Emang ular tahu? Harusnya kalau seperti itu Hawa memastikan dulu sama Tuhan, boleh nggak dimakan. Dan kan sebelumnya Tuhan sudah bilang kalau tidak boleh makan buah itu. Nah, di sini kita harus cari sumber yang dapat dipercaya, sumber yang benar-benar. Aku dapat berita ini, bener nggak ya? Misal nih, kita punya temen nih, terus dia bilang, si A tuh kemarin bolos sekolah loh, nggak masuk sekolah tuh dia ternyata bolos main PS di sana gitu. Kita percaya tanpa kita harus memastikan dulu, tanya, kamu kemarin main PS ya? Padahal sebenarnya temennya itu beneran sakit di rumah, tapi si temen yang satunya ini bohong nih, nyebar hoax, dia kemarin main PS loh, padahal yang temen yang nggak masuk itu memang beneran sakit. Nah, makanya kalau kayak gitu nanti jadinya apa teman-teman? Jadinya fitnah, ya. Fitnah itu lebih kejam dari apa? Pembunuhan. Nah, jadinya kan kita jadi jahat ya kalau mau fitnah orang, ya. Jadinya kita harus memastikan dulu nih, ini bener nggak kemarin temenku ini main PS nggak masuk sekolah. Ternyata setelah kita cari tahu, ternyata temanku beneran sakit.
berarti yang bohong tuh temanku itu tuh, kok bisa sih bilang main PS padahal kan dia sakit gitu. Jadi yang pertama tadi, mencari berita dari sumber yang dapat dipercaya. Nah yang kedua nih, masih ada sambungannya nih, kita tidak boleh langsung percaya dengan berita atau cerita-cerita yang kita dengar. Kayak tadi, misal kita langsung percaya nih sama si A yang bilang si C itu tadi kemarin nggak masuk sekolah tuh main PS, kita langsung percaya. Nah itu bisa menyebabkan tadi kita termakan dengan berita-berita yang tidak benar. Jadi kita harus belajar untuk tidak langsung percaya dengan berita yang kita terima. Seperti itu, kita harus balik lagi tadi, mencari lagi, ini benar nggak sih si A itu ngomong kayak gini, bener nggak sih si B itu ngomong kayak gini, bener nggak sih si C itu main PS, atau jangan-jangan beneran sakit. Nah jadi kita harus memastikan lagi. Nah yang ketiga, kita juga harus berdiskusi dengan orang tua. Misal kita ada berita apa, kita tanya nih sama orang tua. Biasanya orang tua kan lebih ngerti ya dari kita ya. Tanya, misal ada berita, ini bener nggak sih mah, pak, bu, katanya si A tuh, si ini tuh nggak masuk sekolah karena bolos loh. Kita tanyain, gimana sih, ini bener apa enggak ya. Nah nanti dari orang tua kita juga akan berikan solusi, dari orang tua juga akan berikan cara supaya kita tuh bisa menganalisa ini berita benar atau enggak. Jadi kita bisa diskusi. Kalau ada berita-berita yang kayaknya nggak yakin, kita tanya sama orang tua kita, pasti orang tua kita tahu dan bisa mengarahkan kita. Nah yang terakhir nih, yang paling sering kita lakukan, menggunakan sosial media. Nah itu kita harus lebih bijak menggunakan sosial media, lebih pintar. Kita itu anak Tuhan, diberi hikmat sama Tuhan untuk menghadapi setiap situasi yang ada. Nah kalau kita lihat TikTok nih, banyak banget ya berita-berita yang hits, yang viral. Kita percaya aja tuh, termakan sama berita-berita yang ada. Itu namanya bijaksana nggak ya menggunakan sosial media? Tidak ya, karena kita itu diberi hikmat, kepandaian untuk berpikir, untuk memilih mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Jadi kalau yang seperti ini, kita belajar menggunakan sosial media, belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang hits itu dengan bijaksana. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita belajar tadi yang pertama untuk waspada. Kita harus waspada, punya sifat yang berjaga-jaga, sehingga ketika Tuhan datang kita sudah siap. Kita sudah melakukan sepanjang hidup kita sudah melakukan perintah Tuhan. Sepanjang hidup kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Seperti itu. Terus yang kedua, kita belajar untuk tidak mudah percaya dengan berita hoax, untuk berhati-hati. Dalam hal ini kita waspada dengan berita-berita yang tidak benar atau berita palsu. Nah kalau seperti itu, gimana ya caranya kita biar bisa mempunyai hikmat, kita bisa memiliki hikmat untuk membedakan, untuk bijaksana dalam menghadapi situasi-situasi kayak gitu. Ya, kita pasti harus berdoa setiap hari, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, beri aku hikmat untuk menghadapi hari ini, beri aku hikmat untuk menjalani setiap kehidupan. Seperti itu, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita bisa kuat, bisa iman kita kuat, dan untuk menghadapi segala keadaan itu kita dimampukan oleh Tuhan. Seperti itu ya. Jadi yang pertama kita harus waspada, harus berjaga-jaga. Lalu untuk yang kedua adalah untuk tidak mudah percaya sama berita-berita palsu. Gimana caranya tadi? Jadi kita harus mencari berita dari sumber yang dapat dipercaya.
Yang kedua, tidak mudah percaya, tidak langsung percaya dengan berita yang kita terima. Yang ketiga, kita bisa diskusi sama orang tua, sama orang yang lebih dewasa dari kita terkait hal-hal yang membuat kita ragu terkait berita-berita yang tersebar saat ini. Yang keempat, itu kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial, harus bijaksana dalam menggunakan gadget, menggunakan handphone. Kalau memang HP dikasih HP sama orang tua untuk daring, untuk sekolah, ya udah untuk sekolah, bukan buat TikTokan, bukan buat Instagraman, bukan buat browsing-browsing yang nggak penting, ya. Jadi kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial seperti itu. Jadi untuk bisa melakukan semua itu, kita harus rajin baca firman, rajin berdoa, supaya iman kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu mari kita berdoa. Kita mau minta hikmat sama Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dari hal-hal yang buruk, dilindungi dari hal-hal yang buruk, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar untuk berjaga-jaga. Kami mau belajar untuk tidak mudah percaya dengan berita-berita palsu yang ada saat ini. Tuhan, berkati kami, mampukan kami, supaya kami mampu dan mempunyai hikmat yang dari Tuhan untuk membedakan mana berita yang baik, mana berita yang tidak baik, mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bijaksana, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang pandai untuk membedakan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama Engkau dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk pembawa firman atas firman yang telah diberikan. Semoga firman Tuhan dapat berguna ya adik-adik bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk berikutnya kita akan tunjukkan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, kita mau berdoa penutupan sekolah minggu. Untuk doanya dimohon dengan kasih Mas Dian ya, untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu Tuhan untuk bersekolah minggu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Semoga firman pagi ini Tuhan, setelah minggu pagi ini Tuhan dapat berguna bagi kehidupan
sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Dian sudah memimpin doa. Yes. Aduh adik-adik, gak kerasa kita sampai di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Mari kita pujikan untuk lagu penutupan, yaitu Bapa terima kasih. Adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye.